begitu saya nyampe ke kantor mama, saya bertemu atasannya, ngobrol-ngobrol, dan ternyata aku di situ baru tahu ternyata mama tuh belum sempat store uangnya ke bank. Itu tahu dari mana? Dari bosnya. Ya gitu, di kantor mama aku tuh ngobrol-ngobrol, ada atasannya mama, ada audit. Si audit ini satu orang. Kalau dari rilis polisi ya kemarin itu berarti pelaku juga ada di situ. Iya, dia. Si audit ini dia ketemu. Nah, dia malah nanya, emang mama sebelumnya nggak pernah gini ya? Ini pelaku ya? Pelaku nanya gitu ke saya. Malahan pelaku coba ngorek-ngorek. Sebenarnya mama sama papa tuh katanya pisah ya. Saya mau langsung masuk ke yang tadi, Alia. Jadi setelah ketemu sama pelaku, kan ada kecurigaan nih sebelumnya. Alia mikir, loh ini kok papa ternyata 3 hari juga pergi dari rumah gitu ya, nggak ada di rumah. Sementara mama juga belum ketemu gitu. Di saat seperti itu, Alia ketemu kan dengan pelaku. Apa yang kejadian? Terus kekhawatiran apa, kecurigaan apa yang waktu itu mungkin muncul? Waktu itu sih si pelaku ini kan saya bilang kan, sebelumnya kan si pelaku tahu mama sama papa tuh pisah. Dia sebelumnya mengorek-ngorek ke saya, katanya mama sama papa tuh sering berantem gak, gitu-gitu. Saya jawab, kalau berantem yang gimana-gimana sih nggak pernah gitu. Kalau misalnya berantem pun mereka biasanya kayak silent treatment gitu, diem-diem doang gitu, nggak nanya, nggak apa. Terus saya bilang ke pelaku, ya udah Pak, kalau gitu saya mau lapor polisi aja. Sebentar lagi kan 24 jam, jadi bisa lapor orang hilangan gitu. Terus dia bilang, udah jangan lapor polisi dulu, mending kamu cari papa kamu dulu, katanya gitu. Nanti setelah cari, coba obrolin dulu sama keluarga, katanya tuh kayak gitu. Pokoknya jam 2:30 itu aku pulang dari kantor mama ke rumah ini, ke rumah yang di Taman Sari. Ngobrol sama pelaku berapa lama kira-kira? Kira-kira berapa lama ya? Ada mungkin 1-2 jam. 1-2 jam, lama juga. Iya, soalnya kan dianya sambil kerja gitu. Pertama kali dengar langsung kabar kalau mayat yang ditemukan itu adalah mama, itu kapan? Pokoknya setelah aku pulang ke Taman Sari ini, gak berapa lama om saya ditelepon sama atasannya mama di kantor. Jar, coba ke sini, tapi jangan dulu ajak Alia. Ternyata om saya ke sana. Ternyata di sana tuh dari kantor mama tuh udah dapet kabar dari pusat ada penemuan jenazah. Coba cross check. Pas di cross check dikirimin fotonya kayak gitu, ternyata bener itu mama. Dari situ mungkin om saya disusul sama kakek saya dan tante saya di kantor mama. Nah, baru mereka bertiga pulang dari kantor mama tuh sekitar maghrib. Baru ketemu saya, jadi saya tuh baru tahu mama tuh sekitar jam 6:30. Posisinya di situ mereka pas balik, dia tuh kan saya otomatis nunggu kabar dari mereka ya, gimana ya. Saya baru aja mau nanya kayak, gimana om gitu. Mereka langsung meluk saya histeris gitu. Jadi kan otomatis pikiran aku nggak bisa positif lagi dong kak, kayak negatif kayak, kenapa, aku sambil nangis kayak, mama udah nggak ada, kenapa bisa gitu. Terus dia bilang, itu kak, katanya ada di Cikarang sekarang jenazahnya. Kok bisa ada di Cikarang? Aku bilang kayak gitu. Iya, di dalam koper. Di situ aku langsung histeris banget kak, kayak, hah, jasadnya utuh atau gimana? Enggak, untungnya utuh kata dia. Cuman ada emang lebam-lebam aja, katanya. Emang ada indikasi dipukul pakai benda tumpul, kata dia tuh kayak gitu. Bagian mana dari keterangan pelaku yang mungkin sudah disampaikan melalui rilis kemarin ya Alia ya, yang menurut Alia ini kurang tepat, ini salah, ini fitnah ini. Bukan itu mamah yang Alia kenal selama ini. Ya, yang pertama disebutkan kalau misalnya sebelumnya ada hubungan badan antara mama saya dan pelaku. Ya ampun, kayak mikir aja gitu, mama saya tuh nggak mungkin kayak gitu. Mama saya tuh udah terus katanya meminta pertanggungjawaban ke pelaku untuk dinikahi ya. Surat cerai aja belum turun, gimana mama saya
mau mulai hubungan kembali gitu. Aku yakin soalnya emang bener-bener mama kemana-mana tuh bareng aku. Kalau anter ke sini Kak, iya mah aku anter gitu. Kapan Alia tahu kalau dialah pelakunya? Orang yang ngobrol sama Alia pada saat di kantor mama itulah pelaku dari pembunuhan mama sendiri. Waktu hari ketemu pelaku tuh, pokoknya sebelum dirilis publik, keluarga tuh udah dikasih kabar malamnya kalau ini alhamdulillah pelakunya sudah ketangkap di Palembang. Siapa pelakunya Pak? Ada ini kan teman kantornya, kata dia tuh kayak gitu. Nah pas paginya tante saya tuh coba ada yang video call dari salah satu polisi kayak, nih mau lihat nggak pelakunya nih, kata dia tuh kayak gitu. Akhirnya diliatin ada pelakunya gitu, nih pelakunya kan namanya Arif gitu. Gila, kok ada orang psikopat itu gitu, kayak seolah-olah tidak terjadi apa-apa tapi masih bisa berpura-pura di depan saya nanyain mama gitu. Dan setenang itu ya Dan menurut Alia setenang ya? itu gitu. Saya nggak ada curiga sama sekali, emang mukanya juga setenang itu kayak Seandainya biasa. waktu itu bisa komunikasi langsung, berhadapan langsung sama pelaku gitu di depan Alia, persis apa yang mau Alia sampaikan ke pelaku? Saya sih mau menyampaikan kayak apa sih sebenarnya motif dia tuh. Kenapa mama saya salah apa sama dia sampai dia tuh seperti itu gitu. Dia bilang katanya motifnya tersinggung sama mama saya karena mama saya minta tanggung jawab. Tapi kan di situ dia ngambil uangnya juga. Kalau dia tersinggung sama mama saya, dia nggak akan ambil uangnya. Ini dia ambil uangnya yang 43 juta itu, yang saya terima infonya, dia udah sempet pakai buat bayar vendor nikahnya. Dia bilang tersinggung gara-gara punya hubungan lah sama mama atau apa. Mungkin untuk meringankan hukumannya dia aja. Sekarang buktinya kan dia cuma 15 tahun penjara, 15 atau 20 tahun penjara gitu. Kan nggak masuk akal aja gitu Kak semuanya. Aku bener-bener lihat Alia di wawancara ini ya, berusaha untuk menguatkan diri banget. Sekalipun tadi Alia sudah sempat bilang kalau bener-bener dunia rasanya hancur banget, beda sekali sama pada saat ada mama. Tapi sekalipun Alia juga sempat nangis tadi, boleh dong apa yang ingin dicurahkan sekarang? Alia curahkan aja apa yang menguatkan Alia sekarang sebenarnya. Yang nguatin aku sih, pertama ada adik aku Kak. Adik aku kan masih di bawah umur, masih sekolah juga. Kalau misalnya aku sedih di dia, nanti siapa yang nguatin dia gitu. Aku nggak mau aja. Aku nggak mau aja adik aku jadi gimana gitu, ngerasanya gimana kalau ada mama, tapi kan sebenarnya masih ada aku yang bisa nerusin mama mungkin. Tanggung jawabnya jadi berbeda. Iya, tanggung jawabnya iya. Kalau misalnya aku lemah juga nanti siapa Kak yang bisa nguatin gitu. Alia, makasih banyak sudah mau cerita sama saya. Saya kasih sekali lagi atas nama tim juga ya, ikut berduka cita yang mendalam atas apa yang kejadian. Semoga kita harapkan ya keadilan untuk Alia, untuk mama banyak. terutama segera bisa didapatkan, dan juga untuk pelaku tentunya apa yang sudah dilakukan bisa setimpal. Kalau tadi Alia sempat menyebutkan ya, semoga pelaku ini menurut Alia lebih pantas dihukum mati. Iya, betul. Makasih banyak. Iya, Alia. makasih Sehat selalu juga. Alia dan Iya. juga keluarga. Kita temukan fakta selanjutnya. Nah, kalau ilustrasi situasinya seperti ini, maka sekali lagi ini bukan pembunuhan. Ini bukan pembunuhan berencana. Ini